Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Rifkatul Alawiyah dengan NIM 1107620149, kelas C, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan infografis konsep dasar PPKN SD guna memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Dr. Otip Satibi Hidayat, MPD. Selamat menyaksikan. Tujuan Pendidikan Nasional. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka PPKN dipelajari secara bertahap dari kelas 1 sampai kelas 6, di mana pada setiap tahapan terdapat pengukuran dengan SKL atau standar kompetensi lulusan. Tujuan pendidikan nasional bersifat seragam yang dituangkan pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalamnya bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia dengan 9 karakteristik yang berkaitan dengan konsep dasar PPKN SD, yaitu 1. Beriman dan bertakwa, 2. Berakhlak mulia, 3. Sehat, 4. Berilmu, 5. Cakap, 6. Kreatif, 7. Mandiri, 8. Demokratis, 9. Bertanggung jawab. Selanjutnya, terdapat pergeseran paradigma belajar di abad 21. Di dalam paradigma pembelajaran abad 21, berpengetahuan harus dilengkapi dengan berkemampuan kreatif, kritis, dan berkarakter kuat. Didukung pula dengan kemampuan memanfaatkan informasi dan komunikasi yang baik. Terdapat 8 keterampilan yang harus dikuasai oleh guru profesional, yaitu 1. Leadership, 2. Digital literasi, 3. Communication, 4. Emotional intelligence, 5. Entrepreneurship, 6. Global citizenship, 7. Problem solving, 8. Team working. Selanjutnya, terdapat sejarah konsep dasar PPKN di Indonesia. Yang pertama, Kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Pendidikan karakter dalam kurikulum ini, manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi. Fokus Rencana Pelajaran 1947 menekankan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan masyarakat. Yang kedua yaitu Kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Pembelajaran difokuskan pada program pascawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional, keterampilan, dan jasmani. Yang ketiga yaitu Kurikulum 1968. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Yang keempat, terdapat Kurikulum 1984. Dalam kurikulum ini, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar atau merdeka belajar. Adapun amanat dan prinsip dasar untuk guru dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Ingar sosung tuludo, guru harus memberikan teladan yang baik bagi anak didiknya. 2. Ingma diomangun karso, guru mampu memberikan motivasi agar peserta didik lebih maju dalam belajar. Ketiga, tuturi handayani, guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, terdapat fungsi-fungsi kerja otak dalam ilmu pembelajaran. Sebagai guru yang baik, guru harus menciptakan Neuroscience for Learning atau NFL yang meliputi 1. Love. Guru dan siswa menciptakan pelajaran dengan saling peduli dan memahami. 2. Diet. Anak mempunyai gizi seimbang untuk belajar. Pastikan tubuh anak sehat. Yang ketiga, exercise. Menciptakan pembelajaran dengan berkata benar, jujur, dan tanggung jawab. Yang keempat, challenge. Berikan anak tantangan untuk memacu anak menjadi yang terbaik. Yang kelima, newness. Menjadikan materi yang baru untuk meningkatkan antusias belajar siswa. Selanjutnya, terdapat tahapan dalam menciptakan Neuroscience for Learning atau NFL yang meliputi stress management, membangun kreativitas peserta didik dengan 4P. Yang pertama, person. Setiap manusia mempunyai bakat untuk menjadi yang terbaik. Yang kedua, proses. Setelah anak memiliki bakat yang menonjol, guru melatihnya dengan melakukan pembiasaan. Yang ketiga, press atau dukungan. Anak perlu diberikan dukungan dan fasilitas untuk menjadi seseorang yang hebat. Yang keempat, produk atau karya. Anak bisa memelihara setiap ucapannya, itu adalah karya. Anak yang sudah bisa bersikap sopan, tidak berbohong, itu dinamakan produk.
Selanjutnya yaitu time management. Yang terakhir yaitu physical exercise. Selanjutnya terdapat filosofi pendidikan karakter. Filosofi pendidikan karakter dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara yang meliputi 1. Olah hati atau etika, 2. Olah pikir atau literasi, 3. Olah karsa atau estetika, dan 4. Olahraga atau kinestetika. Bahasan selanjutnya yaitu pengembangan nilai-nilai karakter. Jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratif, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab adalah nilai-nilai karakter. Penggabungan dari semua nilai tersebut menjadi nilai utama, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Bahasan selanjutnya yaitu penguatan pendidikan karakter. Di dalam penguatan pendidikan karakter, PPKN meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pembiasaan. Mulai hari dengan upacara bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu nasional, dan doa bersama. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar, dan yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler. Inilah kegiatan penguatan pendidikan yang tak terpisahkan dari konsep dasar PPKN SD. Maka seluruh peserta didik diharapkan memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu belajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun 6 indikator profil pelajar Pancasila yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Bahasan yang terakhir yaitu implementasi nilai utama dari pengembangan nilai-nilai karakter. Nilai utama dari pengembangan nilai-nilai karakter dapat diimplementasikan dalam pembelajaran PPKN SD. Berikut merupakan hasil analisis dari kurikulum muatan materi pelajaran PPKN SD kelas 6 semester 2, tema 7 kepemimpinan, subtema 1, pemimpin di sekitarku, subtema 2, pemimpin idolaku, subtema 3, ayo memimpin. Berdasarkan hasil penafsiran dan perbandingan dari KI antara buku guru kelas 6 semester 2 tema 7 dengan KI PPKN SDMI Permendikbud, terdapat persamaan isi yaitu pada KI 1, sedangkan terdapat perbedaan isi yaitu pada KI 2-4. Terdapat persamaan isi yaitu pada KD 1.1, 2.1, 3.1, dan 4.1. Berdasarkan hasil penafsiran dan perbandingan dari semua KI dan KD antara buku guru tema 7 dengan KI dan KD PPKN SDMI Permendikbud yang ada dalam domain spiritual, maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup bahasan subtema 1 sampai subtema 3 adalah peserta didik diharapkan dapat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Pada domain sikap sosial dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup bahasan subtema 1 sampai dengan subtema 3 adalah setelah dapat menghargai, peserta didik diharapkan dapat bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila. Pada domain pengetahuan dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup bahasan subtema 1 sampai subtema 3 adalah peserta didik dapat menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada domain keterampilan dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup bahasan subtema 1 sampai subtema 3 adalah diharapkan peserta didik dapat menyajikan hasil analisis yang sebelumnya telah dilakukan, yaitu mengenai pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.